Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shalihan warzuqna amalan taqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy'ari rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberi izin, masih diberi kekuatan, masih diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan belajar untuk menambah kualitas sholat, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, malam Sabtu kemarin kita membahas tentang zikir setelah sholat, yakni apa yang disunahkan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat. Kemarin Bapak Ibu sekalian, selesai sholat maka seperti yang dibaca oleh imam kita tadi sampai dengan doa-doa. Nah kemudian kenapa kok kita membahas juga tentang hadisnya? Hal ini Bapak Ibu sekalian agar kita juga tambah semangat di dalam berzikir habis sholat. Jadi kalau biasanya kita hanya mengikuti imam saja, tetapi untuk lebih tambah semangatnya, maka kita juga perlu tahu dalilnya. Entah itu dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sampai membaca ayat kursi, kemudian membaca tasbih, kemudian tahmid, kemudian membaca takbir. Untuk ayat kursi Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita disunahkan untuk membaca ayat kursi setelah selesai sholat. Di dalam riwayat disebutkan sambil kita mengingat kembali hadis yang kemarin bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir setelah habis sholat, maka di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai sholat fardu kita setelahnya. Jadi kalau kita membacanya setelah selesai sholat isya, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai besok sholat subuh. Sama, nanti kalau kita membacanya habis sholat subuh, nanti kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sholat zuhur. Baca zuhur, setelah sholat zuhur sampai asar dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka
dia akan masuk surga. Dan yang membatasi masuk surganya itu adalah kematian. Jadi kalau orang mendawamkan yang selalu membaca ayat kursi setelah habis sholat, maka insya Allah adalah ada hadiah besok di akhirat, yakni surga. Nah, terus kok nggak dapat? Jadi kalau kita baca, kok belum dapat juga, kok belum dapat? Karena memang yang memisahkannya itu hanyalah kematian. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, kemudian di sepanjang hidup kita selalu membaca ayat kursi setelah habis sholat, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat yang lain, jadi kalau kita membuka kitab-kitab hadis, kita kenal tentunya, walaupun yang disebut tidak kenal kita, tetapi kita biasanya mendengar nama seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, yakni Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat tersebut dikisahkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang beliau ini adalah salah satu asistennya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ikut membantu Rasulullah. Maka kemanapun Rasulullah pergi, biasanya sahabat Abu Hurairah ini ada. Makanya beliau banyak mendapatkan ilmu, banyak meriwayatkan hadis karena saking seringnya beliau bersama Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu hari sahabat Abu Hurairah ini mendapatkan tugas oleh Rasulullah di bulan Ramadan untuk menjaga zakat. Karena di bulan Ramadan itu biasanya zakatnya adalah zakat fitrah. Nah, beliau ini Bapak Ibu sekalian diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan. Bahasanya itu adalah zakat Ramadan. Kemudian di suatu malam ketika beliau ini sedang menjalankan tugasnya, yakni menjaga makanan zakat itu tadi, ya. Kalau di sana kan kemungkinan besar itu berarti nopo zakatnya zakat fitrahnya gandum, ya. Gandum. Nah, suatu malam ketika sahabat Abu Hurairah ini sedang berjaga, ada seseorang mendekati tempat dikumpulkannya zakat tersebut, kemudian mengambil makanan yang ada. Setelah itu ditangkap sama sahabat Abu Hurairah. Kemudian beliau langsung ngomong sama yang mencuri tersebut, kamu akan saya bawa ke Rasulullah Muhammad SAW. Lalu pencuri tersebut menjawab, ya janganlah. Kalau bahasa kita ya jangan. Saya ini sama keluarga sangat membutuhkan makanan tersebut. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah ini karena mendengar jawaban tersebut, dia langsung juga. Akhirnya pencuri tersebut dilepaskan. Nah, kemudian besok paginya sahabat Abu Hurairah ini ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri tadi malam? Masya Allah. Jadi Rasulullah itu tidak melihat, itu tahu ya benar-benar. Tahu bahwasanya semalam itu ada yang mencuri makanan atau zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Maka langsung ditanya, ya Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri
tadi malam. Maka Abu Hurairah cerita, ya Rasul, ketika saya tangkap orangnya itu ngomong saya sama keluarga saya itu sangat membutuhkan makanan ini, maka saya lepaskan. Nah kemudian Rasulullah itu langsung menjawab lagi, berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kamu ini sudah dibohongi oleh orang tersebut, dan nanti dia akan datang lagi, Masya Allah. Jadi di hadis ini Rasul itu bisa melihat apa yang tidak dilihatnya semalam. Kemudian dia juga bisa melihat yang akan terjadi. Dengan apa? Nanti orang itu akan datang kembali. Berarti kan tahu ya. Di malam kedua Bapak Ibu sekalian, kejadian di malam pertama itu terjadi kembali dengan ngambil, kemudian ditangkap sama Abu Hurairah, kemudian akan dibawa ke Rasul. Yang mencuri tadi itu jawab lagi, ya Abu Hurairah, jangan tangkap saya, karena saya dan keluargaku sangat membutuhkan makanan ini, dan saya tidak akan mengulangnya kembali. Maka sahabat Abu Hurairah dia tinggal lagi. Ya sudah kalau gitu, berarti ini terakhir kan ya, berarti 2 malam kan. Maka akhirnya dilepaskan. Besok paginya Rasul itu bertanya lagi kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, semalam kamu apa kan mencuri itu? Ya saya suruh pulang, karena dia sama keluarga sangat membutuhkannya. Kemudian jawab Rasul adalah, ya Abu Hurairah, kamu sudah dibohongi sama orang tersebut, maka dia akan balik lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, di malam ketiga, jadi sahabat Abu Hurairah ini kan apa yang dikatakan oleh Rasul itu sangat penting. Maka di malam ketiga itu beliau ya sudah memantau lagi zakatnya tersebut, dan ternyata orang tersebut kembali ambil makanan tadi. Kemudian sahabat Abu Hurairah ngomong lagi, kamu sudah tiga kali ngambil makanan zakat ini, dan kamu kemarin ngomong bahwasanya kamu tidak akan ngambil lagi. Maka karena kamu sudah ngomong kayak gitu, maka kamu akan saya bawa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang mencuri itu ngomong, ya Abu Hurairah, maukah kamu saya ajarkan sesuatu yang nanti dengan sesuatu tersebut kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Bahkan benar ya, sahabat Abu Hurairah itu mendapatkan ilmu yang sangat terbaik. Apa itu katanya? Lalu pencuri tersebut ngomong, sebelum kamu tidur, kamu baca ayat kursi. Sebelum tidur kamu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nanti ya, kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, nanti kamu akan mendapat perlindungan dari Allah, dan syaitan itu tidak akan bisa mengganggumu sampai nanti kamu bangun di pagi hari. Nah, makanya ketika mendengar tersebut, sahabat Abu Hurairah senang banget, wah itu ilmu baru ini. Nah, kemudian dia lepaskan. Besok hari itu Bapak Ibu sekalian ketemu sama Rasulullah lagi. Ya Abu Hurairah, kamu apakan pencuri tadi malam? Dia ceritakan kepada Rasul, ketika saya tangkap pencuri itu akan mengajarkan kepada saya sesuatu yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Rasul bertanya, apa itu? Jadi sebelum tidur saya disuruh baca ayat kursi. Nanti ketika aku membaca ayat kursi sebelum tidurku,
maka Allah akan memberi perlindungan kepadaku dan setan tidak akan mengganggu. Lalu jawab Rasul, wah itu benar itu. Jadi pelajaran itu benar. Jadi sebelum tidur baca ayat kursi, nanti akan mendapatkan perlindungan Allah. Kemudian sampai pagi setan tidak akan bisa mengganggu. Tetapi ya, yang diucapkan itu benar. Walaupun yang ngomong, yang memberi kamu ilmu itu adalah pembohong. Lalu ada Rasul, ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang ngajari kamu? Yang ngajari kamu itu adalah syaitan. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, yang ngajari itu syaitan, jadi yang ganggu itu ngajari agar supaya tidak dia ganggu. Mantap kan ya ilmunya ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tinggal kitanya, ya, tinggal kitanya. Habis sholat membaca ayat kursi, ya. Mau tidur baca ayat kursi mana? Masya Allah, ya, subhanallah. Maka kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari. Kalau setiap sholat, setelah selesai sholat membaca ayat kursi, mau tidur membaca ayat kursi. Semoga kita semua yang hadir di sini, ya kalau yang belum bisa mengamalkannya atau yang baru mendengar, nanti malam kita praktekkan. Ya. Kita praktekkan itu kira-kira kalau subuhnya jam berapa Pak? Jam 4 Pak? Berapa? 3:48. Jam 4 kurang 12 menit. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, dengan kita membaca ayat kursi tersebut, kita bisa bangun jam 3. Ya bukan pipis toh, tapi tahajud. Ya kalau nggak jam 3 ya jam setengah 4 lah. Itu kan masih sempat tahajud ya. Nah semoga nanti kita di dalam tidur kita juga tidak diganggu oleh syaitan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di malam satu kemarin saya sudah membacakan juga sebuah riwayat. Jadi setelah kita membaca ayat kursi, kita baca apa begitu? Setelah habis sholat membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kemudian untuk menggenapkannya 100 menjadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi wa asyilah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini nyambung lagi dengan hadis tentang ayat kursi sebelum tidur. Ya. Jadi nanti malam ada TR. Aku membaca ayat kursi. Di dalam sebuah riwayat, ini hadis ini dari Ali rahimahullah. Ya. Jadi sahabat Ali, khalifah yang keempat. Beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya Fatimah ini, ya, Fatimah ini kan anaknya Rasul ya, anaknya Rasul. Kemudian karena kehidupannya dengan kesederhanaannya, maka beliau itu mengeluh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasul, saya ini capek banget jadi ibu rumah tangga. Capek gak Bu? Ibu capek gak jadi ibu rumah tangga? Enggak, alhamdulillah. Kalau capek juga alhamdulillah. Nah, Fatimah ini anaknya Rasul ini ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya capek banget ngurusi rumah tangga, penat pokoknya. Maka saya minta seorang pembantu. Ya. Saya minta seorang pembantu. Nah kemudian apa jawab Rasul? Rasul itu
siapa yang mau jadi pembantunya Fatimah? Itu insya Allah langsung angkat tangan kan? Para sahabat itu langsung angkat tangan. Saya gitu ya. Tetapi kata Rasul, mau nggak kamu saya ajarkan? Saya ajarkan sesuatu yang menjadikan penatnya hidupmu itu menjadi sirna. Dan bacaan ini lebih mulia, lebih hebat daripada pembantu yang akan membantu pekerjaan kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sahabat itu kalau mendengar kayak gitu itu senang banget. Ya sudah kalau gitu apa gitu ya. Jadi bukan aku ingin membantu aja, enggak. Nah, ketika kamu mau tidur, ini kata Rasul, ketika kamu mau tidur, entah itu mau tidur atau kamu berdua sudah di atas pembaringan, maka bacalah Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian lanjut lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah sampai akhir ya, sehingga kita menjadi 100 kali. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalimat ini itu lebih hebat, lebih mewah daripada kamu mendapatkan pembantu, mendapatkan asisten rumah tangga. Dan itu nilainya tidak terhingga. Kenapa? Karena kepenatan hidup. Jadi tadi sudah capek banget menghadapi hidup itu. Insya Allah dengan membaca tersebut, kesusahan hidup kita itu akan sirna. Berarti ada berapa Bapak Ibu sekalian? PR-nya apa? Sebelum tidur membaca ayat kursi, kemudian Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dilanjutkan Allahu Akbar, Alhamdulillah sampai akhirnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ini tanggung ya, tanggung. Satu lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innal fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu qad dhahaba ahlu dhukur bi darajatil ala wan na'im al-mukim. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat fuqara, sahabat-sahabat yang miskin dari muhajirin itu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu ngadu, qad dhahaba ahlu dhukur, ya Rasul, itu orang-orang kaya itu enak sekali. Mereka sudah datang di darajatil ula. Kenapa? Dia datang dengan derajat yang tinggi sekali. Ya. Wa na'im al-muqim, penuh dengan nikmat yang abadi. Kemudian faqala madzaka, apa itu? Kok mereka hebat sekali orang-orang yang kaya itu. Kemudian mereka itu lanjutkan yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat, orang-orang yang kaya itu sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bersedekah, berinfak, tetapi kami yang miskin tidak bisa. Kemudian wayu'tikuna wala nu'tik. Mereka itu memerdekakan budak, tetapi kami yang miskin-miskin tidak bisa. Ya berarti ya banyak sekali ya jadi orang kaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul itu menjawab kegundahan dari sahabat-sahabat yang miskin tadi. Afala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Kamu mau enggak saya ajarkan kepada kalian sesuatu
tudriku nabihi man sabaqakum, yang akan mengejar orang-orang sebelumnya. Wa tasbiqu nabihi man ba'dakum, kemudian akan melebihi orang-orang setelahmu. Wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Dan ini, sesuatu ini, la yakunu ahadun afdala minkum, ini sesuatu ini tidak akan menjadikan mereka itu lebih mulia daripada kamu, kecuali orang tersebut juga melakukannya. Lanjut lagi, kalau bala ya Rasulullah, ya kau ingin ya Rasulullah, apa itu syaitun gitu? Qala tusabbihuna, kamu bertasbih, wa tukabbiruna, kemudian kamu bertakbir, wa tuhammiduna, kemudian kamu bertahmid, dubura kulli sholatin salatan wa salatin, kamu bertasbih, kemudian tahmid, takbir setelah habis sholat 33 kali. Qala Abu Shalih, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu orang-orang miskin itu senang mendengar itu, ya berarti kita akan mengamalkan ini setelah sholat, karena ketika kita mengamalkan ini setelah sholat, maka kita akan lebih mulia daripada orang-orang yang kaya. Faqalu sami'a ikhwanahum, faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna wa fa'alu. Kemudian setelah itu mereka itu datang lagi, ngadu lagi kepada Rasul. Ya Rasul, ternyata apa yang kami dengar dari kemarin, membaca tasbih, ambil takbir 33 kali tadi setelah habis sholat, itu ternyata orang-orang kaya tadi juga dengar, kemudian mereka juga mengamalkannya. Lalu kami gimana? Ya karena kami kepinginan melakukan kebaikan. Kemudian jawab Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, itulah salah satu kelebihannya orang kaya. Kalau mereka melaksanakan sunnah apa saja, kelebihannya itu mereka bisa bersedekah. Sedekah kamu nggak bisa, kalau miskin nggak bisa, tapi kalau yang kaya bisa sedekah. Kalau orang kaya bisa memerdekakan budak, ya kamu yang nggak bisa. Tapi mereka juga bisa bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita jam 8. Semoga yang sedikit ini menambahi kita semangat lagi. Jadi kalau habis sholat itu nggak langsung pergi ya, nggak langsung kencing. Baru sholat ngadeg kencing. Habis sholat berdiri langsung pergi. Tapi kita baca sunnah dari Rasul kita Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.